Oke. 이견, 빨리 내려와. 어, 어. Halo semua, pencinta drama. Di kesempatan kali ini, Mimin akan merangkum sebuah alur drama Korea The Series, yang berjudul, Jing. Drama ini sedang ongoing, seperti di Viu, Ikiyi, WeTV, dan situs resmi lainnya. Drama ini, dibintangi idol, yaitu Chani SF9, sebagai Kyuhan, dan Eun Seowe JSN, sebagai Si Kyung. Jing, yang artinya nasib sial. Jing, bercerita tentang seorang pria yang sangat tidak beruntung. Dari luar, ia hanya siswa biasa pada umumnya. Namun, kenyataannya, ia selalu mengalami kemalangan. Uniknya, nasib sial yang ia alami selalu diawali dengan bersin. Di tengah ketidaknormalan yang diderita Kyuhan, ia tetap bersemangat, mengejar gadis pujaannya, yaitu Si Kyung, meski tahu jalannya tidak mudah. Seperti apa kisahnya? Jangan kemana-mana, dan ikuti terus, Mimin. Let's go! Di scene awal, memperlihatkan Kyuhan sedang berjalan menuju ke sekolah. Namun, di tengah perjalanan, Kyuhan mengalami hari yang sial, tiba-tiba turun hujan. Setiap kali Kyuhan bersin, setelahnya, nasib sial selalu Kyuhan alami. Hal itu bukan hanya kebetulan, melainkan sebuah kutukan. 잘 쓸게요. Singkat cerita, Kyuhan bekerja paruh waktu di rumah makan. Kyuhan meminta gaji bulan ini kepada bos. Namun, nasib sial selalu dialaminya. Si bos tidak mengabulkan permintaan Kyuhan. Di tempat kerjanya, Kyuhan bekerja bersama seorang gadis yang bernama Si Kyung. Si Kyung memiliki sikap yang dingin dan perkataan yang kasar. Namun, di balik itu semua, Si Kyung memiliki hati yang lembut. Kyuhan sedang menyukai seorang gadis di sekolahnya yang bernama Chanmi. Kyuhan berencana untuk membeli sebuah tas yang bernilai 2,25 juta won sebagai hadiah ulang tahun Chanmi. Tentu saja, uang 2,25 juta won tidak mudah untuk didapatkan Kyuhan. Kyuhan harus bekerja ekstra untuk mendapatkan tas mahal tersebut. Dengan kerja keras Kyuhan, akhirnya, Kyuhan berhasil membeli tas mahal tersebut. Singkat cerita, pagi pun tiba. Di sekolah, Kyuhan duduk bersama sahabatnya yang bernama Taehyung. Tak lama kemudian, Chanmi pun tiba. Ketika Kyuhan menyapanya, Chanmi sengaja mengabaikannya dan malah mendekati pria lain yang bernama Minchol. Ia adalah seorang pria yang paling populer di sekolahnya. Banyak gadis yang mengidolakannya, salah satunya yaitu Sujin dan Jaeyoung. Di tengah pelajaran, Kyuhan bersin kembali. Bu guru memberikan pertanyaan kepada Kyuhan. Namun, Kyuhan tidak bisa menjawabnya. Bu guru melemparkan pertanyaannya pada Minchol. Dengan gagah berani, Minchol dengan mudah menjawab pertanyaan Bu guru. Di sisi lain, Taehyung menyadari tas Minchol sama persis dengan yang dibeli Kyuhan. Namun, Kyuhan beranggapan mungkin tas tersebut sedang trendy. Di tempat lain, Kyuhan bersama Taehyung sedang bergibah. Taehyung mengharapkan kehidupan seperti Minchol. Namun, Kyuhan terlihat gelisah saat melihat tas Minchol sama dengan yang diberikan kepada Chanmi. Kyuhan menyadari bahwa itu tas yang diberikannya. Kyuhan hendak bertanya kepada Chanmi. Akan tetapi, Kyuhan sepertinya tidak berani mengatakan hal itu. Singkat cerita, malam pun tiba lagi. Si bos menyuruh Kyuhan bersama Si Kyung untuk membersihkan blower rumah makan. Di saat Kyuhan membersihkannya, tiba-tiba ia bersin. Lagi-lagi nasib sial dialaminya. Kejadian tersebut membuat Kyuhan bersama Si Kyung dipecat dari pekerjaannya. Dan si bos enggan membayar gaji mereka berdua. Singkat cerita, Kyuhan yang galau sedang minum soju di sebuah kafe. Dimanapun ia berada, nasib sial selalu terjadi kepadanya. Di tempat lain, Kyuhan melihat Minchol bersama dengan wanita lain. Dengan kesialan yang dialaminya, Kyuhan mengharapkan kehidupan seperti Minchol. Di tempat lain, Si Kyung menemukan kartu pembayaran Kyuhan, yang ternyata, kafe yang dikunjungi Kyuhan, adalah milik ibunya Si Kyung.
Singkat cerita, Kyuhan tiba di rumahnya, dan dikejutkan seseorang. Orang tersebut adalah pamannya Kyuhan, yang tiba-tiba muncul kembali, yang bernama Hyuksu. Paman Hyuksu menemui Kyuhan untuk memberitahu cara menggunakan kekuatannya. Namun, Kyuhan sendiri hanya menganggapnya sebagai omong kosong. Paman Hyuksu menjelaskan bahwa ia juga pernah mengalaminya. Paman Hyuksu memberitahu Kyuhan bahwa kesialan yang terjadi ketika bersin bukanlah hal yang kebetulan, melainkan itu adalah kekuatan supernya yang diturunkan secara turun-temurun di keluarganya. Paman Hyuksu memberitahu cara menggunakan kekuatannya, yaitu dengan cara sebelum bersin, ia harus berharap kebalikannya dari yang ia harapkan. Contohnya, jika ia ingin uang, maka ia harus berharap tidak membutuhkan uang. Begitu juga seterusnya, tidak ada batasan. Keesokannya, Kyuhan bertemu dengan Chanmi untuk membahas tas yang diberikannya. Namun, Chanmi terlihat tidak merasa bersalah. Tanpa sengaja, Kyuhan pun bersin. Tiba-tiba, sikap Chanmi berubah 180 derajat. 진짜 미안해. Kyuhan menyadari bahwa perkataan Paman Hyuksu terbukti. Kyuhan meminta Paman Hyuksu untuk mengajari cara menggunakan kekuatannya. Sebagai tahap awal, Paman Hyuksu melatih Kyuhan di sauna. Kyuhan dikurung di ruang pemanas untuk mengendalikan kekuatannya. Namun, suhu di ruangan malah menjadi semakin panas. 진심으로 발휘한다니까. Beralih ke tempat lain, Kyuhan ditempatkan di ruang pendingin. Lagi-lagi usahanya gagal. Singkat waktu, ketika berlatih, Kyuhan bertemu dengan Si Kyung. Si Kyung mengembalikan kartu Kyuhan yang terjatuh. Si Kyung juga mengirimkan video sabotase si bos yang sengaja merusak blower. Ternyata, si bos sengaja untuk memecat mereka berdua. Kyuhan sangat berterima kasih karena Si Kyung peduli padanya. 내가 말이 좀 심. 근데 좋은 애구나. Tak lama kemudian, Paman Hyuksu pun tiba dan mengajak Kyuhan ke sebuah salon dan merubah penampilan Kyuhan menjadi good looking. 거지 같은 걸 알고. 아이고. 아이고 좋다. 자. Singkat cerita, malam pun tiba lagi. Kyuhan pergi makan malam di sebuah restoran bersama Chanmi. Paman Hyuksu juga berada di sana. Sebagai latihan terakhir, Kyuhan harus berhasil menggunakan kekuatannya kepada Chanmi. Tanpa diduga, Kyuhan berhasil menggunakan kekuatannya. 웨이터. 드디어 나에게도 오빠가 좀만 잘해줘도 지들이랑 썸 타는 낀다 있어. 요즘 찬민우는 안 보이네. 전기전자 공학부 휴학 중입니다.